Saya Dr. Nana Liana, spesialis patologi anatomi. Saya dosen di bagian patologi anatomi di Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahman. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD KTPT bidang pendidikan dan pengajaran. Video ini sebagai prasyarat sertifikasi dosen pada tahun 2025. Proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahman menggunakan sistem kurikulum berbasis kompetensi, di mana setiap semester terdiri dari beberapa modul yang merupakan integrasi dari berbagai bidang kedokteran. Ilmu patologi anatomi merupakan terintegrasi dalam berbagai cabang ilmu kedokteran, sehingga saya terlibat dalam pengajaran prodi kedokteran di berbagai modul pembelajaran, di antaranya modul infeksi dan imunologi lanjutan, modul gangguan endokrin dan metabolisme, modul gangguan gastrointestinal, hepatobiliar dan pankreas, modul gangguan respirasi, modul gangguan urogenital. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ajar pada modul gangguan endokrin dan metabolisme. Modul ini merupakan modul yang diajarkan pada semester 4 dengan beban 6 SKS. Metode pembelajaran yang digunakan dalam modul gangguan endokrin dan metabolisme terdiri dari kuliah paket integrasi, tutorial, pleno, praktikum, dan belajar mandiri. Capaian pembelajaran dari modul ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan prodi kedokteran. Adapun capaian pembelajaran tersebut adalah: 1. Menjelaskan etiologi, epidemiologi, faktor risiko, patologi, patofisiologi, diagnosis, dan penata laksanaan kelainan organ tiroid dan paratiroid, kelainan hormon insulin, malnutrisi, dan berat badan berlebih, serta defisiensi vitamin dan mineral. 2. Menjelaskan mengenai laboratorium sebagai pemeriksaan penunjang kelainan hormon dan metabolisme. Modul ini terintegrasi dengan berbagai bidang ilmu, yaitu ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, farmakologi dan terapi, ilmu gizi, dan patologi anatomi. Modul ini dilaksanakan dalam 6 minggu yang terdiri dari 5 minggu perkuliahan dan 1 minggu ujian. Perkuliahan terdiri dari 31 materi yang sudah ditentukan oleh prodi kedokteran. Pada modul ini, saya memberikan satu kuliah makat yang terintegrasi dengan topik patologi non-plasma kelenjar tiroid. Pada awal kuliah makat, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yang mana dilanjutkan dengan memberikan kuis berupa pertanyaan tentang ilmu dasar mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat fokus dan mengetahui batas materi yang akan mereka pelajari, serta melakukan brainstorming. Metode pembelajaran berikutnya adalah saya melakukan tutorial. Tutorial ini merupakan metode pembelajaran problem-based learning, di mana melalui tutorial mahasiswa diberikan kasus-kasus klinis yang akan mereka jumpai nanti saat menjadi dokter. Tutorial diawali dengan satu trigger, kemudian mahasiswa melakukan diskusi kelompok menggunakan metode 7 jam atau 7 tahap dalam tutorial. Kelompok tutorial terdiri dari 8-10 orang mahasiswa. Proses tutorial berlangsung sebanyak 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama, mahasiswa melaksanakan step 1-5, kemudian pada hari berikutnya, di pertemuan kedua, mereka akan menyampaikan hasil belajar mandirinya, yaitu di step 7. Pada tutorial ini menggunakan metode student center learning, dan dosen hanya berperan sebagai fasilitator, di mana fasilitator bertugas sebagai mengarahkan jalannya diskusi, memastikan semua anggota kelompok berpartisipasi aktif, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Kemudian tutor juga membimbing mahasiswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kasus tutorial, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mencari solusi bersama.
Kemudian, fasilitator juga memastikan bahwa kelompok diskusi mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan agar diskusi tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Jika terjadi penyimpangan saat diskusi terjadi, maka fasilitator dapat mengarahkan mahasiswa agar mencapai pemahaman yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada akhir sesi diskusi kelompok, fasilitator akan memberikan umpan balik apakah diskusi sudah mencapai tujuan pembelajaran dan meluruskan informasi yang diberikan mahasiswa tentang capaian tujuan pembelajaran saat diskusi. Metode pembelajaran selanjutnya adalah praktikum. Pada modul ini terdapat praktikum patologi anatomi yang diberikan sebanyak 2 kali pertemuan dengan topik patologi non-neoplasma sistem endokrin dan patologi neoplasma sistem endokrin. Praktikum diawali dengan pretest, dilanjutkan dengan asistensi oleh dosen berupa penjabaran materi yang akan dipraktikumkan. Dan kemudian mahasiswa mengidentifikasi langsung materi praktikum menggunakan mikroskop. Pada akhir praktikum, mahasiswa menyampaikan hasil kesimpulan materi yang didapatkannya dengan membuat gambar mikroskopis dan dinilai langsung oleh dosen. Kemudian di akhir minggu akan dilaksanakan pleno. Pleno ini bertujuan untuk menggabungkan semua kelompok, menyamakan persepsi, dan membandingkan proses pembelajaran kelompok tutorial untuk mencegah adanya kelompok yang mengambil kesimpulan yang tidak sesuai. Nantinya akan ada dosen pakar sesuai bidang ilmunya yang menjawab pertanyaan yang belum terpecahkan selama tutorial. Metode penilaian dalam modul ini dilakukan dengan 2 penilaian, yaitu penilaian sumatif dan penilaian formatif. Penilaian sumatif yang berbasis kompetensi tes dalam bentuk ujian MCQ untuk menilai tercapaian pembelajaran yang telah diberikan selama proses kuliah dan tutorial dengan bobot 70%. Sedangkan penilaian formatif untuk proses tutorial dan praktikum dengan bobot 30%. Berikutnya adalah video pembelajaran yang saya lakukan pada modul gangguan endokrin dan metode lain dengan metode kuliah pakar integrasi, tutorial, dan praktikum. Baik, kita ketemu lagi ya di modul gangguan sistem endokrin ya. Adik-adik pada tahap tingkat 1 sudah belajar tentang sistem endokrin dan sistem saraf, ya? Oke, nah sekarang di tingkat 2 ini ya kita akan membahas kelainannya ya. Jadi ada kondisi endokrin yang normal, kemudian adik-adik naik tingkat akan membahas kondisi dari kelainan di kelenjar endokrin. Oke ya, kita mulai. Oke, ya kita ulang sekilas. Apa itu sistem endokrin? Ya, sel, jaringan, organ yang mensintesis dan mensekresikan hormon. Ya, jadi hormon itu yang menghasilkan adalah sistem endokrin. Oke. Sistem endokrin ini kemana dia menyalurkan atau mensekresikan hormonnya? Oke, ke pembuluh darah. Ya, itu yang membedakan sistem eksokrin atau kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kalau eksokrin dia punya saluran, sedangkan endokrin tidak. Dia langsung memasukkan atau mendistribusikan hormon ke dalam pembuluh darah. Ya, makanya kelenjar endokrin itu kayak pembuluh darah. Nah, masih ingat apa aja yang termasuk kelenjar endokrin? Kelenjar tiroid, apa lagi? Paratiroid, oke. Lagi? Suprarenal, benar. Apa lagi? Yang pankreas, betul. Yang di kepala, berapa? Hipofisis, ya, oke, masih ingat. Nah, untuk yang kelainan ini kita fokusnya adalah di kelenjar tiroid.
itulah kelenjar utama dari kelenjar endokrin. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita ketahui dulu tujuan dari pembelajaran kita, ya. Ada 2 poin, ya. Yang pertama, tentu kita harus paham lagi bagaimana mekanisme produksi dari hormon tiroid tadi, sehingga nanti bisa memahami kelainannya, ya. Kelainannya yang kita bahas sekarang adalah yang non-neoplasma. Oke. Nah, ada 2, yaitu adenomatous goiter dan thyroiditis Hashimoto. Ya, fokus kita adalah yang non-neoplasma. Oke, kita mulai. Nah, ini masih ingat kelenjar tiroid kita ada berapa? 2. Di tengah-tengahnya dihubungkan oleh apa? Bos, ya. Nah, jadi beratnya sekitar 20 sampai 30 gram. Nah, ini kalau kita lihat struktur histologinya, ya. Ini yang kita lihat di mikroskop. Yang ibu lingkari ini, yang pertama, secara mikroskopis kelenjar tiroid terdiri dari struktur apa? Ada yang tahu? Folikel, ya. Jadi kalau di organ lain atau di jaringan lain kita sebut kelenjar. Tapi kalau di tiroid istilahnya adalah folikel. Oke, benar ya. Nah, yang kedua nih, epitel apa yang melapisi struktur tersebut? Oke, epitel yang rendah ini kita sebut epitel apa? Masih ingat? Tipi, kuboid atau kolumnar? Ya, kuboid, tuh ya. Karena dia masih rendah, maka epitelnya epitel kuboid. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang ibu tunjuk, yang berwarna hijau ini organel apa? Bukan badan bagi. Oke, nah, retikulum endoplasma. Nah, jadi pembuatan sintesis dari tiroglobulin di organel retikulum endoplasma ini, ya. Jadi kita produksi dulu, selnya memproduksi tiroglobulin. Nih yang butiran-butiran putih ini ya. Kemana dimasukkan? Ke dalam lumen dari folikel tadi. Ya. Nah, jadi semuanya diproduksi dimasukkan ke lumen. Oke. Nah, membedakannya butuh pemeriksaan histopatologi. Ya, makanya disinilah peran dari pemeriksaan histopatologi atau patologi anatomi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Diana, NPM 2018. Izin untuk bertanya, apa perbedaan tumor dan dengan non-tumor pada tiroid? Oke, bagus pertanyaannya ya. Nah, jadi ada harus pahami fokus kita sekarang adalah yang di non-tumor. Kemudian secara kelainan juga ditemukan berupa tumor. Jadi ada yang pahami, tumor itu berarti adalah terjadi suatu neoplasma. Neo artinya baru, plasma pembentukan. Tapi ada sel baru yang terbentuk, ya. Nah, sel baru ini dia akan berbeda dari jaringan normalnya. Nah, jadi ada suatu massa, ya. Nah, kalau yang non tumor yang di bagian sini, nah, berarti itu adalah suatu proses tubuh. Nah, yang pertama bisa berupa inflamasi, ya, atau berupa adaptasi dari selnya. Oke, adaptasinya bagaimana? Bisa saja ukurannya membesar atau dia jumlahnya yang bertambah, yang kita sebut hipertrofi atau hiperplasia. Ya, jadi bukan selnya yang baru, tapi sel yang itu yang mengalami adaptasi.
pembentukan sel baru yang sebelumnya tidak ada, kemudian dia ada, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang pertama adenomatocyte. Ya, nama lainnya hiperplasia lobula, ya, atau struma nodosa non-toksik atau non-toksik. Nah, ini baiklah, kita sudah sampai di sesi akhir dari perkuliahan kali ini. Maka dapat disimpulkan bahwa kelainan dari non-neoplasma pada tiroid itu yang kita bahas tadi ada dua. Yang pertama adalah adenomatocyte, yang kedua tiroiditis Hashimoto. Untuk yang adenomatocyte itu adalah disebabkan adaptasi dari sel, sedangkan untuk tiroiditis Hashimoto itu suatu proses autoimun. Baik, sudah cukup? Oke, masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak dapat kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini ya hari Kamis kita melaksanakan DK2 ya. Pertemuan kita DK2 dengan trigger yang kelima, trigger yang terakhir. Oke, untuk diskusi kali ini topiknya adalah tentang chat Andi, ya kan ya. Kita sudah menemukan info di step dari DK1 kemarin. Kalian juga kemudian sudah belajar mandiri. Nah, sekarang kita DK2 untuk menyampaikan hasil belajar mandiri. Oke, siapa ketuanya? Sudah Fredo. Oke, silakan dipimpin diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, saya katakan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita berkumpul di ruangan untuk diskusi kelompok kedua ini. Salam dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lanjut, sebelum masuk ke diskusi kelompok kedua, marilah kita mendengarkan jaluran yang dibacakan oleh Lila. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Amel. Untuk teman-teman ada yang ingin menambahkan? Atau sudah cukup? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya fisiologi menghidu dan mengucapkan. Untuk teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ini sebenarnya ketua. Baik, silakan Nadia. Baik, untuk fisiologi penghidu itu, sebelum itu saya izin intermezzo terlebih dahulu bahwasanya rasa dan bau itu dia memiliki hubungan timbal balik. Nah, yang dapat diartikan bau dapat mempengaruhi rasa dan rasa dapat mempengaruhi bau. Nah, sensasi bau itu ada sebagai kabar baik dan juga kabar buruk, di mana kalau kabar baiknya itu dapat meningkatkan rasa nikmat pada makanan, tetapi kalau kabar buruknya itu dapat memberikan informasi bahaya terhadap makanan tersebut. Makanya untuk kabar buruk ini contohnya misalnya kita mencium makanan yang sudah busuk, nah maka kita akan tidak mau untuk memakan makanan tersebut. Baik, telah lengkap untuk dialog kita pada DK2 kali ini. Kita lanjut kepada dokter untuk feedback. Silakan. Jadi sudah didengarkan ya semua kelompok kita mulai dari anatomi, psikologi, fisiologi terkait pengucapan dan penciuman. Ya. Namun untuk anatomi itu sudah dijabarkan begitu oleh ya. Referensinya sudah sesuai ya, bahas semua pembagian dari lidah, kemudian otot-ototnya, ya, vaskularisasinya juga persarakannya. Yang lain tadi juga sudah ditambahkan sama ya terkait anatomi dari penciuman, ya. Nah, jadi apa yang disampaikan referensinya dan juga penguasanya sudah semakin bagus, ya.
bau maupun pengecapan, ya ternyata sejalan, ya apa yang disampaikan juga cukup sistematis menggunakan gambar dan juga alur yang mudah dipahami, ya. Kemudian tadi yang terakhir degenerasi, oke, degenerasi dari Arif dan Fahri, ya saya melengkapi yang terjemahan maupun yang di pengucapan. Nah tadi untuk yang bagian mekanisme kan ada poin-poinnya. Misalkan yang tadi ada 3 mekanisme dari degenerasi penjimaan, ya harusnya itu dijabarkan lebih lengkap, lebih detail. Jadi ada suatu proses, ya bukan hanya suatu poinnya saja, ya karena kita pengen tahu kenapa bisa sel rambut di penciuman tadi berkurang reseptornya ataupun nanti nafas yang di faktornya kenapa bisa berkurang juga fungsinya. Nah itu harus tahu kenapa ada suatu proses yang harus lebih detail, ya. Kalau yang lainnya sudah cukup baik, dan juga untuk keaktifan juga sudah rata, ya. Dari pertemuan kemarin dibandingkan yang sekarang itu semakin ada kemajuan, ya semuanya menyampaikan bahan tadi mandirinya, ya. Tapi juga sudah bisa penyampaiannya juga sudah bagus, ya. Kata bahasanya juga sudah bagus. Ini nanti saat penyampaian di depan umum, apakah di pleno nanti, ya, atensi dari teman-teman juga akan bagus. Ya, ini dari itu cukup. Baik, terima kasih dokter atas materi yang diberikan. Semoga untuk kedepannya lebih baik bagi kita semua. Izin dokter, sebelum saya tutup, marilah kita berdoa dengan menjadikan kafaratul majlis. Baik, izin dokter, izin teman-teman, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi ya di praktikum kedua dari praktikum patologi anatomi di modul sistem gangguan sistem endokrin, ya. Jadi kemarin kita sudah belajar topik yang pertama yaitu membahas tentang patologi non-neoplasma sistem endokrin. Nah, kalau yang sekarang, nah kita fokusnya ke yang neoplasma, ya. Nah, ingat kita sudah praktikum yang pertama, maka kita adakan quick test terlebih dahulu, ya, untuk mengetahui knowledge kalian, ya, persiapan untuk yang praktikum hari ini maupun mengulang topik yang kemarin. Oke, silakan dikeluarkan kertas untuk jawab, ya. Pertanyaan pertama, sebutkan struktur mikroskopis dari kelenjar tiroid. Oke, silakan langsung jawab. Oke, kasih waktu 1 menit, ya. Ya. Nih, tampak struktur folikelnya, ya. Ini dia struktur folikel yang dilapisi apa? Epitel apa? Kuboid, ya. Yang di sini, ya. Ini adalah struktur folikel dari kelenjar tiroid. Ini ukurannya seragam atau macam-macam? Macam-macam. Yang di sebelah sini kira-kira mengecil atau membesar? Mengecil. Kecil, ya. Nah ini kita sebut folikelnya mengalami atrofi. Ya, atrofi istilahnya kan mengecil. Nah, ini
ukurannya yang bervariasi, jika ada yang besar-besar ada yang kecil-kecil juga sih. Yang mana yang besar? Ini yang besar Ibu, ini yang kecil. Terus juga ada epitel kuloid yang ada lumen yang berisi massa kuloid yang dilapisi dengan epitel kuloid Ibu. Oke, ini suma goiter. Oke, yang kedua terakhir ini Ada arthritis Hashimoto Ibu, atau juga disebut dengan autoimun. Di sini ada follicle lymphoid, yang dimana dalam follicle lymphoid itu ada sentrum germinativum yang berisi sel limfosit B. Terus juga ada follicle tiroid yang atrofi, dilapisi epitel kuloid juga Ibu. oke, tapi topik kita dua ya. Suma goiter sama ada Arthritis arthritis Hashimoto. Ya, masing-masing memiliki ciri-ciri secara mikroskopis, ada struktur perubahan yang terjadi di kelainan tersebut. Ya, makasih ya. Demikianlah pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.